tujuan kita ini mengenang kematian. Nah, kenapa? Kita mengingat kematian. Bukan kita ini ke tempat makam para wali minta sesuatu ini enggak. Leluhur para wali itu enggak boleh diminta. Minta ya sama Allah. Ini intinya kita menjaga agar kita terhindar dari sesuatu hal perbuatan maksiat. Nah, kenapa? Karena kita menabur kebajikan, berfastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita lagi ada di Jalan Raya Sukolilo Pati. Tadi di jalan ketemu lagi dengan musafir ini. Saya berhentikan di jalan tadi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya, ketemu lagi dengan Gus Ibrahim. Masih ingat dengan saya ya, kita ini, Gus ya? Alhamdulillah kita ini nggak berencana dan kita ini nggak pernah kontekan. Tapi kontekan pun cuma hanya sebatas untuk silaturahim, bagaimana keadaan sehat walafiat. Dan situ pun juga saya makasih banyak. Kadang-kadang nyalam keadaan Gus gimana dan keadaannya gimana, saya baik-baik aja. Gus, ini untuk bekal tak kasih air minum sama rokok ya Gus ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali. Ini sudah bersyukur lah, ini juga udah kenikmatan. Air ini udah air ya Gus ya. Simbol kehidupan buat musafir. Alhamdulillah tadi di Jalan Raya Sukolilo ketemu dengan Gus Ibrahim, saya berhentikan lagi ini untuk silaturahmi. Beberapa bulan yang lalu kita ketemu. Gimana ini Gus kabarnya Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Gus ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terakhir perjalanan dari mana ini Gus? Ini tadi saya sudah 3 hari dari Muria, Mbah Kudus, terus mampir di Rakit di Tayu itu. Sempat ke Tayu juga ya Gus ya? Terus tempatnya Ki Ageng Ngerang, Nyai Ageng Ngerang. Di Tambak Romo, baru ke tempatnya Masjid Jami. Nah ini insya Allah mohon doanya saudaraku mau perjalanan mau ke puncak Gunung Lawu yang ada di Tawangmangu. Jadi ini ke selatan ya Gus ya tujuannya ya. Makanya tadi ketemu di Sukolilo, ini Jalan Raya Sukolilo Pati teman-teman ini. Gus, ini sebenarnya tujuan utama Gus Ibrahim kok menjadi seorang musafir ini yang dicari apa sebenarnya ini Gus? Ya sebelumnya saya juga kita salam dan sejahtera kepada baginda besar sebagai orang Islam, kepada baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dia diberikan ampunan, diberikan tempat dan di sisi Allah, diangkat derajatnya di sisi Allah, dan kita sebagai umatnya harapan kita mudah-mudahan di kelak kemudian hari kita selalu senantiasa dengan perintah Allah dan apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi dan bisa menjadi umat-umatnya di kelak kemudian hari mendapatkan syafaat beliau. Ya kita intinya kalau kita berbicara untuk perjalanan ini saudaraku, aslinya yang kita cari itu sama saudara kita yang lain. Apa itu Gus? Keselamatan. Keselamatan. Dan di sisi lain kalau masalah di dunia ini saudaraku, sama dunia ini saudaraku, kita sangat sama-sama membutuhkan. Tapi kita ini kan diberikan sesuatu kekuatan dan keterbatasan. Ya usaha tetap usaha. Tapi usaha manusia ini kan bermacam-macam. Iya, betul sekali. Bermacam-macam. Betul sekali. Bermacam-macam. Kalau emang perjalanan Gus ini menjadi ketangguhan dan ini yang terbaik untuk usaha Gus mendapatkan karunia Allah dan yang terbaik, ini yang lebih baik. Karena setiap hari, tiap detik saya hanya bermandang, selalu menyampaikan dan selalu berpegang teguh dengan agama Allah. Ya, intinya apa? Menabur kebaikan dan memberikan bimbingan walaupun hanya satu ucapan. Sampaikanlah walaupun cuma apa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luar biasa sekali ini pesan dari Gus Ibrahim ini, musafir yang sudah puluhan tahun menghabiskan hidup di jalan ya Gus ya. Amin. Terus tujuan ke Waliullah itu yang ingin dicari dari Gus Ibrahim ini apa Gus? Ya ini juga kita nggak pernah menyalahkan saudara-saudara kita. Yang terpenting semua itu niat ya Gus. Niat nawa itu karena kita mengenang sejarahnya para nabi, sejarahnya para sahabat,
sejarahnya para aulia, para wali, para ulama dan para guru-guru besar kita, mengenang sesuatu leluhur agar kita benar-benar intinya apa? Mendoakan beliau. Ya, tapi terutama kita tetap banyak-banyak mendoakan kedua orang tua kita. Itu yang utama ya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Betul sekali teman-teman itu. Selalu kita harus mendoakan orang tua kita dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Terus untuk yang namanya hidup itu kan pasti kita akan mengalami kematian. Ya, intinya perjalananku sini. Ini intinya kita menjaga agar kita terhindar dari sesuatu hal perbuatan maksiat. Nah, kenapa? Karena kita menabur kebajikan, berfastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau kita ini senantiasa, dan saya nggak pernah yang namanya sesuatu di jalan Allah itu kok sulit. Semua tergantung niat. Niat itu. Kalau Allah sudah memberikan hidayahnya dan kita tantang dengan sesuatu hal-hal yang bikin kita males, bikin kita ini nggak bisa melangkah, bikin kita nggak bisa melakukan. Tapi insya Allah kalau kita ini pelajari sedikit demi sedikit untuk untuk meluangkan, untuk terbiasa untuk berbuat kebaikan dan untuk bisa menjaga sesuatu, insya Allah. Walaupun kita ini tantangan dan sesuatu ujian itu, insya Allah. Karena dunia ini, maafnya saudaraku, dunia ini ada pasang surutnya. Ada pasang surut ya Gus ya. Dan tujuan kita ini mengenang kematian. Kenapa? Kita mengingat kematian. Bukan kita ini ke tempat makam para wali minta sesuatu ini enggak. Leluhur para wali itu enggak boleh diminta. Minta ya sama Allah. Dengan kita menjalankan tugas perintah Allah sebagai hamba dan menjalankan sesuatu kewajiban kita yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Menjalankan syariat Islam semampu kita 5 waktu. Intinya apa? Kita harus berpedoman dengan rukun iman. Kita harus yakin. Kita harus yakin dengan rukun iman. Jadi Gus Ibrahim ini menjadi musafir tapi tidak lupa dengan kewajiban utama menjalankan syariat Islam ya Gus ya. Itu perlu. Karena gini tugasku, saudaraku, kita ini manusia tiada daya dan upaya, saudaraku. Betul sekali. Dan kita ini sangat lemah. Dan sangat benar-benar kita ini terbuat dari tanah. Makanya kadang-kala kita ini diciptakan manusia ini sebagai hamba ini aslinya sudah mulia. Kalau kita ini benar-benar bisa mengerti tentang sesuatu perjalanan agama ini. Kenapa ya? Namanya ujian itulah kadang-kala manusia. Makanya kadang-kala orang kaya itu pernah berbicara, kemiskinan adalah mendatangkan kekufuran. Itu enggak semua itu seperti itu. Dan kekayaan juga akan menjadi orang itu silo buta dengan semua itu. Makanya agama itu benar-benar diperkuat keimanannya dan ketakwaannya agar dia itu bisa benar-benar mengerti tentang kewajibannya. Nggak miskin, nggak kaya. Karena hidup ini adalah apa? Keseimbangan, pasang surut. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada senang dan ada duka. Nah, makanya kita harus bisa menerima dari sesuatu apa yang sudah ditakdirkan. Betul sekali. Yang selama ini sudah ada di dunia. Ya, kalau kita nggak bisa menerima keadaan yang sebenarnya tentang qadar takdir Allah, ya gimana kita ini akan bisa merasakan sesuatu kebahagiaan. Betul sekali.